Halo semuanya, balik lagi ke pembahasan soal kimia. Kali ini kita akan bahas soal tentang materi asam dan basa. Karbon dioksida yang larut dalam air akan membentuk asam karbonat. Hal ini terjadi karena teman-teman, kita langsung bikin aja ya. Reaksinya CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3. Nah, gini teman-teman. Kalau dapat soal yang seperti ini, kenapa langsung babnya tentang asam basa? Berarti kalian harus lihat dari reaksinya yang terjadi itu akan berkaitan dengan teori asam basa yang mana? Apakah yang Arrhenius, Bronsted-Lowry, ataukah yang Lewis? Jadi maksudku kalian bisa langsung lihat ke opsi yang C dan juga opsi yang D. Karena yang C tentang teori Bronsted-Lowry, yang D tentang asam dan basa, gitu ya. Nah, teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Kenapa kayak gitu? Karena bisa langsung kalian lihat dari struktur Lewisnya, apakah terjadi serah terima pasangan elektron. Kak, tahu dari mana itu? Kalian ingat-ingat untuk pengertiannya asam dan basa menurut Lewis. Ya, asam itu menurut Lewis dia adalah sebagai penerima elektron. Jadi, kalau ada satu senyawa mau berkaitan dengan senyawa lain, ataupun satu atom mau berkaitan dengan satu atom lain, itu pasti pakai elektron. Ya, nah nanti yang menjadi penerima elektron menurut Lewis dia bersifat asam. Sedangkan yang memberikan atau mendonorkan elektron menurut Lewis itu adalah sebagai basa. Nah, kita bikin dulu struktur Lewis dari reaksi ini, teman-teman. Ya, CO2 struktur Lewisnya adalah seperti H2O adalah HOH gini ya. Kemudian di O-nya ada elektron bebas. Kenapa sih Kak di O-nya bisa ada elektron bebas? Karena O itu nomor atomnya 8. Kalau kita bikin konfigurasi elektronnya jadi 26, maka 6 ini adalah elektron valensinya atau elektron terluar dari O yang bisa dipakai untuk berikatan. Nah, yang kepake cuma 2 elektron untuk 1H di sebelah kanan untuk 1H di sebelah kiri. Maka masih ada 2 PeB lagi dari O sebagai atom pusat. Ya, yang C kenapa dia nggak ada elektron bebasnya? Karena nomor atomnya 6. Kalau kita bikin 2 4, maka tangan ikatannya adalah 4. Ya. Nah, tangan ikatannya adalah 4, elektron yang bisa terpakai oleh unsur lain itu ada 4. Nah, di sini 2 dipakai O sebelah kanan, 2 lagi dipakai untuk O sebelah kiri. Ya, tahu dari mana Kak? Kenapa kok bisa tahu sih elektron yang terpakai untuk O itu 2? Karena ketika elektron valensinya O itu 6, supaya stabil harus oktet atau 8. Maka si O ini butuh menarik 2 elektron. Makanya dia butuh 2 elektron dari C. Gitu. Oke. Nah, kemudian dia berubah menjadi H2CO3. H2CO3 itu struktur Lewisnya adalah ini. Nah, ini adalah struktur Lewis dari H2CO3. Oke. Nah, terus Kak, tahu dari mana nih siapa yang akseptor, siapa yang donor? Kita lihat dari H2O dan juga CO2-nya. Nah, kalau kita misalnya mendonorkan sesuatu berarti karena kita punya, gitu kan? Nah, dia bisa mendonorkan elektron karena dia punya elektron yang bebas. Nah, kalau kalian lihat di sini O itu punya PeB kan? Ini kan PeB nih. Maka si PeB ini bisa diserahkan ke C untuk dipakai berikatan bersama membentuk H2CO3. Maka secara teori si H2O-nya ini bisa mendonorkan elektron. Kalau dia bisa mendonorkan elektron, maka H2O-nya itu bersifat sebagai basa Lewis. Sementara si CO2-nya dia tidak punya elektron bebas pada C, maka dia bersifat sebagai penerimanya atau akseptornya. Maka dia bersifat sebagai asam Lewis. Nah, itulah kenapa jawaban yang tepat adalah yang D.
Oke teman-teman, jadi karena di soal ini berkaitan dengan asam basa Lewis, makanya opsi yang benar untuk soal ini adalah yang D. Nah, gimana? Gampang kan? Sampai sini dulu ya teman-teman untuk pembahasannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya sobat!